Rinita. Oke. Seorang mahasiswi, mahasiswi lulusan sudah. Sudah lulus Universitas Pakuan, jurusan komunikasi. Pakuan Bogor ya? Bogor ya. Ada lengkap tuh datanya udah, karena kan sudah dibantu. Ini teman-teman netizen semua, ngerujak dia semua gitu. Karena kan dia melakukan sesuatu yang menurut saya, ya sangat disayangkan lah. Itu apa? Disayangkan atau nekat termasuk? Ya karena nekat itu maka sangat disayangkan dia gitu. Tapi kalau nggak ada backingnya nggak nekat. Nah itu meskipun ini ada update, Mas Refli dan semua pemirsa RH Channel. Dia sih sudah bikin permintaan maaf. Gitu. Ada video terbarunya. Ada video. Sudah. Permintaan maaf itu langsung disampaikan Mas Roy? Enggak. Oh dia nggak tahu ya mungkin ya Mas Roy. Sebenarnya kalau mau cari nomorku aja gampang. Sebenarnya di mana-mana ada. Ya tapi bagi kita ya yang close to kemana-mana. Enggak sih. Enggak juga ya? Di googling. Oh ada juga? Ada. Entah siapa yang upload. Cuman maksudnya gini. Meskipun dia cukup ya saya sih sebenarnya dia nggak perlu takut juga sebenarnya. Karena toh sejak dari awal Mas Refli. Meskipun ini timbul pro dan kontra. Kan sebagian besar teman-teman mendorong saya untuk melaporkan yang bersangkutan ke kepolisian. Saya nggak setuju. Nah, saya pun nggak setuju. Saya selaku ikut membuat undang-undang ITE dan pernah jadi korban undang-undang ITE juga. Saya menyatakan persoalan ini terlalu remeh-temeh. Kalau bentar-bentar orang dilaporkan dengan undang-undang ITE. Dan undang-undang ITE itu dulu dibuat bukan untuk ini, Mas. Ya kan, itu kan perpaduan antara cyber law dari Unpad dan undang-undang informasi elektronik dan transaksi elektronik dari UI digabungkan jadilah undang-undang untuk transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi sebenarnya itu undang-undang untuk e-commerce. Tapi kan kemudian makanya kan udah undang-undang udah 2 kali direvisi kan. Dari 11 2008, 19 2016, kemudian 1 2024 ini. Jadi kan sebenarnya kan karena banyak disalahgunakan. Nah, masa saya selaku yang ikut membuat itu ikut menyalahgunakan penggunaan undang-undang itu. Kalau kan gitu setuju saya. Ya. Karena apa? Kita juga Mas sebenarnya kan punya target yang jauh lebih besar daripada sekedar ini remeh-temeh. Itu kan menurut saya urusan kecil lah remeh-temeh. Dan alhamdulillah kalau menurut saya si Intan Srinita ini itu kemudian saya nggak tahu apakah kesadaran pribadi ataukah ada yang dorong atau dia sudah runyam dirujak sama semua netizen, dia bikin pernyataan maaf hari ini. Hari ini. Per hari ini. Diunggah juga di TikToknya dan kemudian yang dia nyebut nama saya juga. Selaku pihak yang dikatakan dia mohon maaf. Ya nggak apa-apa, bagus sih gitu. Cuman memang saya tetap melihat perkembangan juga karena kan ada teman-teman Mas itu untuk pembelajaran saya bilang nggak usah gitu. Tapi artinya itu bagus untuk contoh. Maksud saya gini ya. Contoh orang-orang yang pikirannya juga agak sedeng yang lain gitu. Kan banyak Mas yang sedeng gitu loh. Ada kawan kita dulu dosen UI juga yang juga bikin statement yang sama. Atau di salah satu kanal Coro TV atau yang dia tahu katanya yang jelas bukan katanya. Dia mengatakan bukan tapi faktanya nggak jelas gitu. Betul. Dan dia lucunya gini. Kan kalau seorang dosen tuh kan pasti juga punya latar belakang ilmiah atau basis untuk meneliti. Dan nggak mungkin mengeluarkan sebuah kesimpulan atau hipotesis dari kalau dia belum melakukan apa-apa. Lucunya nggak mungkin hanya dari keyakinan. Nah ini lucunya orang ini bilang saya belum melakukan penelitian tapi saya yakin kalau ini tidak benar. Maksudnya tidak benar bahwa Fufu Fafa itu adalah Fufu Fafa. Iya, tidak benar. Nah, itu kan sama saja dengan ada lain lagi Mas, banyak itu. Ternyata ini saya lihat gini. Semenjak Fufu Fafa ini sudah ditetap atau sudah sudah menduduki posisinya, itu kan kayaknya ada yang cair nih Mas. Jadi buzzer ini sekarang kayaknya bergembira. Karena konon ini ya, ini silakan mungkin nanti dibantah kalau ada yang bisa membantah datanya. Kalau kita bilang buzzer aja. Nanti kalau dia membantah berarti buzzer ente. Konon buzzer ini proposalnya disetujui Mas. Jadi cair. Jadi banyak sekarang muncul nama-nama. Ada yang katanya tuh DJ anak apa gitu. Kemudian Ujang apa gitu. Itu sama menghujat Mas Roy semua? Sama, isinya sama. Kayak Intan ini? Iya, tonnya sama ya, meskipun dengan gaya yang berbeda-beda. Kayak tadi,
Ya karena dia mau membunuh karakter ya. Kill the messenger. Iya. Itu kan lucu. Messenger. Jadi logikanya tuh gini Mas. Logikanya tuh kayak saya pakai baju ini. Iya. Ya. Kemudian kan Mas Refli mulai hafal kan. Iya. Biasanya saya pakai baju itu kan di dalamnya biasanya ada kaosnya. Iya. Nah ini juga ada kan. Ini kan ada kaosnya. Apalagi? Kaosnya tulisannya. Berarti fu fa bendera. Iya. Nah terus narasi itu akan mengatakan begini. Oh itu saking cintanya pada Fufu Fafa. Jadi saya pakai kaos Fufu Fafa. Berarti dia pembuat Fufu Fafa. Fufu Fafa doang itu ya? Ini Fufu Fafa doang. Dia dikira saya yang buat Fufu Fafa. Coba kita tes dulu. Rasa cemas. Hidup berat. Dunia gelap. Fufu Fafa. Maksulin aja. Katanya maksulin aja. Iya dong. Nah jadi itu Mas. Jadi artinya ini apa yang dilakukan Intan Srinita ini mungkin bisa jadi contoh ya. Maksud saya gini. Dia seorang anak muda ya. Yang baru lulus dari Universitas Pakuan ya. Dia udah bekerja belum? Sudah bekerja di salah satu TV swasta. Oh di salah satu TV swasta? Ya saya nggak usah sebut TV-nya lah. Itu TV swasta kedua yang dia pernah bekerja di situ. Enggak, begini paling benar. Kita nggak akan sampai ke situ. TV berita bukan? Bukan. Sudah. Gitu ya sudah kan, artinya bukan TV berita kan? Bukan. TV tapi ini TV yang merupakan bagian anak dari grup besar. Oke. Tapi bukan TV berita. Oke. Jadi artinya TV yang simbolnya burung. Oke. Udah lama-lama jelas nanti. Oke. Jadi artinya gini. Tapi anaknya. Bukan yang besar, bukan grupnya. Jadi artinya si Intan ini saya kira contoh bagus ya bagi orang yang masih mau diingatkan. Nah, kalau yang senior kayak teman kita dosen UI itu yang kayaknya terakhir agak ikut-ikut Fufafa kayaknya mengkerut juga dia. Soalnya udah turun itu berapa persen itu. Terus yang Ujang tadi, yang DJ anak apa tadi. Ujang itu bukan Ujang Komarudin ya pastinya ya. Bukan. Kalau Ujang Komarudin wah gawat. Namanya tapi kan karena saya nggak nyebutkan nama Ujang kan banyak. Nggak apa-apa saya sebut Ujang sih banyak. Memang ada Ujangnya. Terus ada siapa dan siapa, ada 2 orang itu yang apa ya menurut saya kasar banget. Gini maksudnya, kalau kita bilang ini kan seperti Mission Impossible ya kan? Kok berani sekali dia untuk killing the messenger itu luar biasa menurut saya. Iya. Kayak kan begini, ini kan sudah begitu luar biasanya Fufu Fafa ini orang tinggal mencari konfirmasi iya dan tidak saja. Sampai muncul mulut dari mulut Fufu Fafa iya. Betul. Ya kan? Nah tiba-tiba berubah. Sampai gini Mas, bukan apa-apa. Sampai sekelas Prof. Zimli saja juga sudah percaya, ya kan. Kemudian BSSN juga sudah mengatakan itu dalam wawancara bocor halus Tempo gitu. Tiba-tiba kok ada narasi menurut saya yang kemudian diorkestrasi. Lalu maksudnya gini, yang ngomong the messenger, yang ngomong the messenger who want to kill the messenger, ya kan? Itu siapa? Itu pertama siapa dulu yang behind the scene. Tapi maksudnya trupnya, tentara-tentaranya tuh kok maksudnya kalau dia ngomong rasanya nggak bisa orang percaya gitu loh. Betul. Kayak tadi statement dalam videonya Intan tadi yang awal itu kan menurut saya kan very very stupid gitu ya. Masa anak itu sekelas S1 gitu ya. Nggak bisa baca. Mungkin S1-nya 1,5 tahun juga. 1 tahun 8 bulan mungkin. Tapi kalau 1,5 tahun 8 bulan ditangguhkan sekarang. Betul. Itu maksud saya. Ditangguhkan dan dipetunkan ya. Dan dipetunkan. Jadi lagi ada menunggu Dewan Etik. Mas Roy, sebelum kita menangguhkan, kita meneruskan aja yang ini. Iya, meneruskan. Jadi gini. Dikit-dikit Mas. Jadi artinya ini ada sebuah gerakan serempak dan tonnya sama Mas. Jadi artinya gini, kayak yang dosen UI itu juga mengatakan kalau gini, semua ini terjadi karena ada satu aktor yang paling utama gitu. Nah, dia nyebut nama saya paling vokal. Padahal kan sebenarnya apa yang saya lakukan itu Mas, kita kan harus mengakui saya pun melakukan itu bersama-sama dengan ratusan, tapi ribuan mungkin ratusan netizen yang kemudian bersama-sama menemukan fakta-fakta itu kan. Awalnya kan itu muncul dari situ. Ya kan? Itu pertama kali di X ya munculnya? Di X di Twitter. Ya gitu. Tanggalnya ada, siapa yang muncul saya sudah siapkan semua. Artinya itu muncul itu sebagai data.
Dan kemudian berbagai data yang muncul itu kan belum jadi apa-apa karena itu data-data lepas gitu kan. Kemudian saya kan mulai merangkai itu. Ada stick gunting.